Kenalin, aku Fardhoni Kurniawan, aku dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret di program studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membuat video tentang tugas saya itu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan, yaitu tentang teori humanistik. Di situ saya akan menjelaskan tentang teori humanistik, manfaatnya, terus kelebihannya dan kekurangannya. Lalu bagaimana caranya kita menerapkan teori humanistik tersebut. Oke, saksikan ya. Humanistik adalah pendekatan belajar yang bertujuan memanusiakan manusia. Di sini hanya pendidik dan peserta didik yang dimanusiakan secara sempit. Pendidik memberikan peserta didik kebebasan untuk memilih pelajaran yang mereka butuhkan. Menurut teori ini, peserta didik dianggap sebagai individu yang memiliki kebebasan memilih jalan hidup. Di teori humanistik ini ada beberapa tingkatan kebutuhan yang dimiliki untuk individu-individu lainnya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan ini yang sangat penting untuk menopang kebutuhan lainnya, seperti kita makan, kita menghirup udara, kita meminum, dan yang lainnya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, di mana rasa aman ini sangat dibutuhkan untuk masa depan, seperti kita menyelamatkan nyawa, terus kita menabung, dan yang lainnya. Yaitu kebutuhan sosial, dimana kita sebagai makhluk sosial membutuhkan rasa kasih sayang dan juga membutuhkan relasi-relasi yang penting untuk hidup berpendampingan. Yang keempat sendiri yaitu kebutuhan penghargaan, dimana kita apabila kita sudah melakukan sesuatu, kita membutuhkan penghargaan sebagai pencapaian yang kita berikan. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, dimana kita sebagai individu mampu mengembangkan diri kita sendiri untuk mencapai aktualisasi diri. Ada pula ciri utama pada teori humanistik ini, yaitu yang pertama, teori ini menekankan bahwa proses aktualisasi diri masing-masing itu penting. Maksudnya yaitu di teori humanistik ini individu mampu mengembangkan dirinya masing-masing. Yang kedua yaitu proses menjadi hal penting untuk menjadi fokus utama dalam belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Ada pula prinsip-prinsip pada teori humanistik, yaitu yang pertama, anak mampu memilih pelajaran yang ia inginkan. Contohnya, anak-anak berhak memilih pelajaran di mata pelajaran di SMA yang ia minati dan untuk tujuan karirnya. Manfaatnya yaitu anak-anak juga mampu mendapatkan motivasi tinggi untuk belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih mendalam, karena anak-anak fokus pada pemilihan bakat dan minatnya tersendiri. Terus tantangannya seperti kesenjangan pengetahuan. Biasanya anak-anak ini cenderung berpikir bahwasanya pelajaran ini susah, dan tetapi pelajaran ini penting untuk karirnya masa depan. Jadi anak-anak memiliki tekanan dalam pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya, dimana sebagai pendidik mampu memberikan fasilitas yang memadai dalam pembelajarannya kepada siswa-siswanya. Yang kedua, pendidik mampu mengetahui bagaimana siswa-siswanya belajar. Jadi dalam konteks ini pendidik tidak hanya memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, tetapi pendidik mampu memahami bagaimana siswa-siswanya belajar, caranya belajar. Jadi dalam metode pembelajarannya si pendidik ini tidak merasakan bingung dan bisa merubah metode pembelajarannya sesuai dengan bagaimana cara siswanya
belajar dan menerima ilmu-ilmu. Tiga, pendidik humanistik tidak mementingkan nilai, tetapi hanya mementingkan evaluasi diri. Maksudnya yaitu pendidik humanistik mementingkan tentang perubahan-perubahan sikap perilaku pada seorang siswa. Jadi itulah yang penting bagi pendidik humanistik. Pendidik humanistik percaya bahwa perasaan dan pengetahuan sama pentingnya. Jadi tidak hanya membahas tentang perasaan, tapi pendidik humanistik ini juga membahas tentang pengetahuan. Dan yang kelima, pendidik humanistik ini menekankan bahwa siswa harus keluar dari tekanan dari lingkungannya. Maksudnya apabila siswa ini mengalami tekanan, jauhilah tekanan tersebut karena bisa mengganggu dalam pembelajarannya. Manfaat teori humanistik yaitu pada individu kita dapat mengembangkan diri kita untuk berkembang di lingkungan-lingkungan yang ada. Seperti kita mungkin memiliki bakat di keolahragaan, kita bisa mengembangkan dalam bentuk hobi kita sendiri. Yang kedua, dalam konteks psikologis, yaitu individu mampu menerima dirinya apa adanya, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Selanjutnya ada pendidikan yang efektif, di mana siswa mampu berpikir kreatif dan inovatif, di mana siswa harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan di zaman modern. Pada teori humanistik ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu membentuk kepribadian dan sikap individu yang lebih baik, menambahkan minat belajar, menambahkan kreativitas, dan menambahkan pengalaman yang berarti. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan teori humanistik ini yang pertama yaitu munculnya individualisme, kekurangannya pendidik, dan yang terakhir ini merupakan teori humanistik yang tidak cocok sebagai pembelajaran praktis, karena menurut saya teori humanistik ini lebih yang